Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, jadi sebelum kita mengawali pembelajaran kimia pada hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan doa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Oke, doakan saya pandu dari depan mengawali pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mau absen dulu. Nanti nama yang saya panggil, kalian cukup angkat tangan aja. Mengerti ya? Ratna, Rusli, Ranto, Siva, dan Rio. Hadir semua ya. Oke. Nah, jadi kita langsung aja ya ke pembelajarannya. Ada yang sudah tahu kita mau belajar apa hari ini? Ada yang sudah baca buku kemarin? Kita mau belajar apa? Nggak ada ya? Oke, jadi kita hari ini mau belajar titrasi asam basa. Nah, saya sampaikan dulu tujuan kita mempelajari ini apa. Jadi tujuan dari pelajaran ini yaitu kita dapat menentukan konsentrasi suatu larutan, di mana larutan tersebut nanti dititrasi dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, itu secara singkatnya. Selanjutnya, sebelum kita belajar titrasi asam basa, kita harus mengetahui dulu apa itu asam dan apa itu basa. Nah, tadi bisa menyampaikan apa itu asam dan apa itu basa, apa yang dikatakan asam dan apa yang dapat dikatakan basa. Ada? Angkat tangan. Nggak ada ya? Oke. Jadi teori asam basa itu ada 3. Yang pertama oleh teori Arrhenius. Nah, untuk teori Arrhenius ini yang dapat dikatakan asam yaitu apabila senyawa yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Dan yang dikatakan basa oleh Arrhenius yaitu apabila senyawa dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Nah, tetapi ada keterbatasan pada teori ini karena Arrhenius tidak dapat menjelaskan bagaimana jika pelarutnya bukan air seperti benzen dan pelarut organik. Nah, kemudian teori yang kedua oleh Bronsted-Lowry. Nah, asam yang dikatakan oleh Bronsted-Lowry itu yaitu asam di mana satu spesies yang dapat mendonorkan H+ atau proton. Nah, sedangkan basa yaitu yang dapat menerima H+ tersebut atau proton tersebut. Tetapi pada teori Bronsted-Lowry juga menemukan keganjalan atau menemukan keterbatasan, di mana keterbatasannya itu Bronsted-Lowry tidak dapat membuktikan atau menjelaskan untuk senyawa-senyawa yang tidak memiliki atom hidrogen seperti BF3. Nah, selanjutnya ada teori asam basa Lewis. Nah, asam menurut Lewis yaitu spesies yang dapat menerima pasangan elektron dari spesies lainnya. Nah, yang dikatakan menerima berarti asam di sini harus mempersiapkan ruang untuk pasangan elektron yang akan diterima. Sementara basa yaitu yang mendonorkan pasangan elektron untuk spesies yang lainnya. Ya, begitu ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya tentang teori asam basa? Yaitu teori singkat untuk menjelaskan apa itu asam dan apa itu basa sebelum kita lanjut ke titrasi asam basa. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, kita langsung saja. Saya ada video yang ingin saya tampilkan. Nanti sambil kalian menyaksikan video yang saya tampilkan, kalian ambil kesimpulan, apa yang bisa diambil kesimpulan dari video tersebut. Ini dia videonya. Ambil buret 50 ml, letakkan di statif. Buret dengan NaOH, bilas dengan sedikit NaOH. Buret hingga 50 ml.
lalu kita masukkan ke dalam air Mayer. Isi air Mayer dengan 22 kan tadi di sini ada kristal asam oksalat, kita bilas. Kita goyang-goyangkan supaya homogen. Few moments later. Hours later. Baik, setelah penayangan video yang tadi, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang bisa mengasih argumen tentang apa yang dilihat oleh kalian dalam video tersebut? Angkat tangan. Ada ya? Oke, langsung saja saya jelaskan ya. Jadi untuk video yang baru saja kalian tonton, yang baru saja kalian saksikan, itu adalah video titrasi. Titrasi sederhana, asam dengan basah. Nah, asam yang dititrasi atau yang ingin dicari konsentrasinya pada video tersebut adalah asam oksalat. Nah, di mana asam oksalat ini diletakkan atau dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, labu Erlenmeyer di sini gunanya untuk menampung atau sebagai wadah untuk konsentrasi yang belum diketahui atau yang ingin kita cari. Nah, larutan di dalam labu Erlenmeyer ini disebut dengan titrat. Nah, untuk yang larutan di dalam buret, yaitu pada video tersebut ada dicampurkan yaitu NaOH. Nah, NaOH di dalam buret tersebut disebut juga larutan standar baku atau titran. Nah, nanti sebelum dititrasi, kalian bisa lihat tadi pada videonya ditambahkan indikator. Indikator yang digunakan pada video tersebut yaitu indikator fenolphthalein. Kenapa ditambahkan indikator ke dalam labu Erlenmeyer? Agar kita dapat mengetahui titik akhir titrasi di mana. Setelah ditambahkan indikator, maka kita akan memulai dalam video tersebut dititrasi sedikit demi sedikit. Nah, nanti kalian sudah mengamati apa yang terjadi. Ternyata larutan yang semula tidak berwarna atau bening akan berubah menjadi warna pink saulas. Hal itu dikarenakan indikator yang tadi kita pilih, yaitu indikator fenolphthalein. Perlu diingat juga, pemilihan indikator ini sangat penting, karena apabila pemilihan indikator yang salah untuk pengamatan titrasi, maka semakin sulit untuk diamati pada saat proses titrasi. Untuk indikator fenolphthalein tersebut, untuk indikator fenolphthalein ini dia mempunyai trayek pH 8-10, di mana pH tersebut cocok atau pas untuk titrasi asam oksalat dengan NaOH di sini. Nah, jadi tadi ada yang namanya titik akhir titrasi. Ada yang sudah tahu apa itu titik akhir titrasi dari pengamatan kalian? Ya, jadi saya jelaskan, titik akhir titrasi itu pada saat berubahnya warna dari larutan yang tidak berwarna sampai ke larutan pink saulas. Nah, hal ini terjadi karena konsentrasi atau volume atau kadar dari titran dengan titrat itu habis bereaksi, atau bukan habis bereaksi, jadi dia tepat jenuh, lewat jenuh. Nah, itu secara eksperimen. Ada secara teoritis, yaitu titik ekuivalen, di mana titrat dengan titran, yaitu larutan NaOH dengan larutan asam oksalat ini tepat bereaksi, habis bereaksi. Nah, itu dinamakan titik ekuivalen secara teori. Nah, jarak antara titik ekuivalen dengan titik akhir titrasi diusahakan tidak terlalu jauh, karena apabila jaraknya terlalu jauh, maka kesalahan dalam proses titrasi ini adalah semakin besar. Nah,
Makanya titik ekuivalen diusahakan mendekati titik akhir titrasi, yaitu dengan ditandai dengan berubahnya warna tadi. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang tidak mengerti? Ya, jadi yang kita pelajari itu pertama titik akhir titrasi, titik ekuivalen, titran, larutan standar baku, dan titrat. Oke, ada yang ditanyakan? Atau ingin ngasih argumen? Nah, setelah kita tahu berapa volumenya, atau setelah kita memberhentikan titik akhir titrasi tadi, kita catat volume untuk NaOH di dalam buret tadi berapa yang habis. Setelah kita catat, nanti kita lakukan perhitungan. Nah, nanti kita lakukan perhitungan, kita bikin kurva, di mana kurvanya ini hubungan antara pH dengan konsentrasi. Nah, jadi pada titrasi asam basa ini ada tiga reaksi yang terjadi, yaitu asam basa, yaitu asam kuat dengan basa kuat. Yang kedua, asam lemah dengan basa kuat. Yang ketiga, asam kuat dengan basa lemah. Sebenarnya ada yang keempat, yaitu asam lemah dengan basa lemah. Cuma untuk reaksi yang keempat ini tidak disarankan, karena akan begitu lama terjadi proses titrasinya. Karena untuk kadar keduanya sangat lemah, jadi untuk proses penggabungan atau setaranya akan sangat sulit didapat. Ya, begitu ya. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, mungkin pendahuluan dari materi titrasi asam basa sampai sini. Nanti minggu depan kita akan belajar apa aja macam kurva, dari kurva asam dengan basa yang kuat sampai dengan asam kuat dengan basa lemah. Nah, sebelumnya saya ngasih tugas, kalian harus mempelajari apa itu larutan penyangga dan apa itu buffer, karena minggu depan itu materinya ada keterkaitan dengan kedua materi yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, kelasnya saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai sini aja. Terima kasih dan selamat pagi.